Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devra Juwanta Pratama dengan NPM 2112011183. Ya, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang materi ejaan. Yang pertama-tama yang kita lihat di sini adalah tentang pengertian dari ejaan itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagiannya dalam tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca KBBI 2008. Penjelasan itu mengandung pengertian bahwa ejaan hanya terkait dengan tata tulis yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata termasuk penulisan kata atau istilah serapan, dan pemakaian tanda baca. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari ejaan itu sendiri, kita akan masuk ke dalam pemakaian huruf. Jadi dalam buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan diatur penggunaan huruf, baik huruf biasa, huruf kapital maupun huruf miring. Di samping itu diatur pula pemenggalan kata yang tidak dapat dilepaskan dengan penggunaan huruf. Di bawah ini dibahas satu persatu permasalahan yang sering muncul dalam bahasa sehari-hari. Yang pertama itu ada pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia. Huruf yang digunakan dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu ada konsonan dan huruf vokal. Jumlah huruf konsonan ada 26 huruf dan jumlah huruf vokal ada 5 huruf. Lanjut, pemakaian huruf kapital. Jadi huruf kapital ini disebut juga sebagai huruf besar. Adalah huruf yang berukuran besar dan berbentuk khusus. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam sebuah kalimat. Huruf pertama nama diri, unsur nama negara, lembaga, badan organisasi, dan dokumen kecuali unsur kata tugas atau dan, oleh, atau, untuk, di, ke, dari itu tidak digunakan huruf kapital di dalamnya. Setelah pemakaian huruf sudah kita bahas, kita akan masuk langsung ke penulisan kata. Setelah penggunaan huruf kaidah berikutnya yang terdapat dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah kaidah penulisan kata. Kaidah ini meliputi penulisan kata turunan, penulisan kata ulang, penulisan gabungan kata, penulisan kata ganti, penulisan kata depan, dan penulisan kata sandang dan partikel secara berturut-turut. Berikut penjelasannya akan saya jelaskan. Jadi penulisan kata-kata ini yang pertama kita akan membahas tentang penulisan gabungan kata berimbuhan. Selain kaidah penulis gabungan kata berimbuhan dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, diatur pula penulisan kata dasar dan kata berimbuhan. Akan tetapi dalam praktiknya berbahasaan hampir tidak menimbulkan masalah. Lanjut ke penulisan kata depan. Kata depan yang sering salah dalam penulisan adalah kata depan di dan ke. Dulu sebelum pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan diperlukan, kata depan di dan ke tidak dipisah. Hal itu berarti bahwa aturan penulisan kata depan di dan ke serta awalan di dan ke tidak dibedakan. Lanjut ke materi penulisan partikel. Jadi pada penulisan partikel ini diajarkan pula dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah lah, kah, tah, pun, dan per. Dalam praktiknya penulisan partikel lah, kah, dan tah tidak menimbulkan masalah. Yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah partikel pun dan per. Pada dasarnya partikel ditulis terpisah dari yang mendahulinya. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mereka pun turut
mendukung pembangunan pasar tradisional itu. Yang contoh keduanya, partikel kendaraan pun sulit karena banyak mobil yang dibawa para tamu. Parkir kendaraan pun sulit karena banyak mobil yang dibawa para tamu. Jadi kalimat punnya ini dipisahkan dari kata kendaraan dan sulit. Seperti contoh. Lanjut ke penulisan singkatan dan akronomi. Jadi singkatan dan akronomi sama-sama merupakan bentuk pendek dari sebuah kata atau lebih. Bedanya adalah bahwa singkatan merupakan bentuk pendek dari satu kata atau lebih yang dilafalkan huruf demi huruf. Sedangkan akronomi merupakan bentuk pendek dari dua kata atau lebih yang dilafalkan seperti kata. Di bawah ini merupakan contohnya, yaitu singkatan. Kalau singkatan ini adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, disingkat menjadi MPR. MPR-nya huruf besar semua. Contoh kedua, RRI atau Radio Republik Indonesia. RRI-nya ditulis dengan huruf besar juga. Sedangkan contoh akronomi yaitu adalah DAMRI atau Dejawatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Lanjut, contoh yang kedua untuk akronomi ada AURI atau Angkatan Udara Republik Indonesia. Lanjut, penulisan angka dan lambang bilangan. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang telah disempurnakan, diatur bahwa ada dua cara menuliskan lambang bilangan, yaitu dengan angka Arab dan angka Romawi. Contoh yang pertama, untuk perbaikan ruangan itu diperlukan papan berukuran 4 meter. Jadi 4-nya ini ditulis dengan huruf angka. Yang kedua adalah setiap orang mendapatkan bantuan beras seberat 20 kg. Jadi 20-nya ditulis dengan angka. Yang ketiga, luas tanah lapangan itu lebih dari 3000 meter. Jadi 3000-nya ini ditulis pula dengan angka. Lanjut, penulisan kata ganti dan kata sandang. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, diatur penulisan kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Lalu kata sandang yang diatur si dan sang. Kata sandangnya ada dua, yaitu si dan sang. Penulisan kata ganti ku atau proklitik atau terletak di depan, dan ku entlitik atau yang terletak di akhir tidak menimbulkan masalah dalam penulisannya. Penulisan kata seperti ku sampaikan, ku ambilkan, bukuku, atau rumahku tidak menimbulkan masalah. Penulisan kata ganti mu dan nya juga tidak menimbulkan masalah. Penulisan kata seperti suratmu, pendapatmu, masalahnya, atau jumlahnya tidak menimbulkan masalah. Yang sering menimbulkan masalah adalah penulisan kata ganti kau. Penulisan kau lebih banyak salahnya. Contohnya, nak, tolong kau ambilkan buku itu. Yang kedua, contoh kedua, kemarin kau bawa titipan itu dalam tasmu. Ya, lanjut ke pemakaian tanda baca. Jadi pemakaian tanda baca ini kita akan menjelaskan tentang tanda baca yang dipakai kita dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan dalam bernegara. Yaitu ada yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik, penerapan kaidah tanda titik tidak hanya banyak menimbulkan masalah selain yang dibahas pada penulisan singkat atau akronomi di atas. Namun, ada kesalahan yang sering ditemukan, yaitu penggunaan tanda titik pada akhir penomoran yang lebih dari satu angka, dan yang kedua digunakan pada angka atau huruf yang sudah menggunakan tanda kurung. Ya, di sini saya akan memberikan contoh kalimat tanda titik.
yaitu tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia, titik. Jadi di akhir kalimatnya nih diakhiri dengan tanda titik. Lanjut, tanda koma. Dalam praktik berbahasa sering ditemukan kesalahan pemakaian tanda koma. Kesalahan yang cukup mencolok adalah pemakaian tanda koma untuk memisahkan induk kalimat dan anak kalimat dalam kalimat majemuk, yang anak kalimatnya mengiringi induknya. Contoh dari penggunaan tanda koma ini adalah contoh kalimatnya. Karena tidak punya uang yang cukup, koma, dia mengurungkan niatnya untuk membeli mobil, titik. Jadi dalam kata setelah kata cukup diberikan tanda koma untuk memisahkan, ya. Jadi begitu penggunaan tanda koma. Lanjut ke tanda titik koma. Ada dua hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan kaidah pemakaian tanda titik koma, yaitu yang pertama, diingat ya, untuk menggantikan kata penghubung yang memisahkan kalimat satu dengan kalimat lain dalam kalimat majemuk setara. Dan yang kedua, untuk memisahkan bagian-bagian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh kalimat titik koma. Hari telah gelap, titik koma, Budi masih membaca buku. Jadi setelah kata gelap langsung diberikan tanda titik koma. Lanjut ke tanda titik dua. Tanda titik dua adalah tanda baca yang dilambangkan dengan dua titik berukuran sama yang diletakkan di atas yang lain atau diletakkan di tengah garis vertikal yang sama. Contoh kalimat tanda titik dua di sini. Mereka memerlukan perabotan rumah tangga, titik dua, kursi, koma, meja, koma, dan lemari, titik. Jadi setelah kata perabotan rumah tangga diberikan tanda titik dua. Di situ ya tanda titik dua ya. Lanjut ke tanda hubung. Ada sejumlah jenis kesalahan penggunaan tanda hubung, antara lain penggunaan tanda hubung untuk menulis kata ulang, untuk memisahkan tanggal, bulan dan tahun, untuk memisahkan huruf kecil dengan huruf besar dalam sebuah kata, atau untuk memisahkan angka dan ini huruf satu dalam satu kata. Contohnya, contoh kalimatnya adalah Undang-Undang Nomor 43 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Jadi di kata-kata undang-undang diberikan tanda hubung dan lagi diberikan tanda hubung kepada kata pokok-pokok. Jadi di sini sudah sesuai ya dengan tanda hubung, bahwa tanda hubung untuk menuliskan kata ulang. Jadi undang-undang itu merupakan kata yang diulang. Jadi harus dihubungkan menggunakan tanda hubung. Lanjut ke tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangunan kalimat. Contoh kalimatnya adalah kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Lanjut, tanda tanya. Jadi kaidah tanda tanya hanya dua, yaitu yang pertama digunakan pada akhir kalimat tanya, dan yang kedua digunakan menandai bagian kalimat yang diragukan. Jadi itu dua fungsi dari kalimat tanya ini. Contoh kalimat tanyanya adalah, contohnya ya, siapa pencipta lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Tanda tanya. Jadi
kalimat ini bertujuan untuk menanyakan siapa pencipta lagunya. Jadi di akhir kalimatnya diberikan tanda tanya. Lanjut, tanda seru. Tanda seru digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contoh kalimatnya, perhatikan contoh berikut tanda seru diberikan di akhir kalimat, yaitu menggambarkan bahwa pada kalimat ini semua orang wajib memperhatikan contoh berikut. Jadi ini merupakan penggambaran yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Jadi diberikan tanda seru. Lanjut, tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk menandai kalimat yang terputus-putus atau bagian kalimat yang dihilangkan. Contoh kalimatnya, kita harus titik atau tanda elipsis mengantri untuk mendapatkan tiket. Lanjut ke tanda petik. Nama tanda petik dalam ejaan ini yang dimaksud adalah tanda petik 2, yang sedangkan tanda petik 1 disebut tanda petik tunggal. Tanda petik digunakan antara lain untuk mengampit kutipan langsung, judul puisi, lagu, film, sinetron, serta kata atau istilah yang mempunyai arti khusus. Contoh kalimat yang menggunakan tanda petik. Istilah deadline dan balon room dipindahkan dengan titik 2. Ini apa itu tanda petik? Tenggat titik 2 lagi dan titik 2 lagi, balai riung titik 2 lagi. Jadi ini menandakan bahwa tanda petiknya digunakan untuk menggambarkan atau istilah yang mempunyai arti khusus. Lanjut, tanda kurung. Pada umumnya, tanda kurung hanya dipahami untuk mengapit keterangan tambahan atau penjelasan. Contoh kalimat yang menggunakan tanda kurung. Kebanyakan pegawai perusahaan itu, terutama perguruan tinggi negeri atau ini adalah buka kurungnya, buka kurung PTN huruf besar semua, tutup kurung di Jakarta. Jadi tanda kurungnya ini diapit untuk mengapit kalimat, apa itu kalimat singkatan gitu ya. Terus lanjut, tanda garis miring. Kaidah tanda garis miring lain yang perlu diingat adalah bahwa tanda garis miring digunakan sebagai kata dan, atau, serta setiap. Jadi kata tanda garis miring ini digunakan untuk menggantikan kata dan, atau, serta setiap. Jadi contoh kalimatnya, bapak garis miring, ibu garis miring, saudara garis miring, yang saya hormati. Jadi maksud dari garis miring inilah bapak atau ibu atau saudara yang saya hormati. Jadi digunakan garis miring untuk memisahkan kalimat tersebut, untuk menghindari kebanyakannya kata atau pemborosan kata atau di kalimat tersebut. Lanjut ke tanda apostrof. Kaidah tanda penyingkatan atau apostrof hanya satu, yaitu bahwa tanda apostrof digunakan untuk menunjukkan bagian kata atau bagian angka tahun yang dihilangkan. Jadi seperti itu tujuannya dari tanda apostrof ini ya. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu penulisan unsur serapan. Jadi kita akan masuk ke penghujung, yaitu tentang penulisan unsur serapan. Pertama, ketentuan umum penulisan unsur serapan.
Dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kaidah penulisan unsur serapan diatur dalam bab tersendiri, yaitu bersifat khusus ya. Ini dalam bab itu terdapat ketentuan umum yang harus diperhatikan dalam pengindonesiaan kata atau istilah asing, yakni bahwa penyerapan diusahakan agar ejaannya ketentuan umum penulisan unsur serapan seperlunya sehingga bentuk Indonesianya dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Berikut diberikan beberapa contoh ya. Jadi contohnya description dituliskan dalam bahasa Indonesia menjadi deskripsi. Jadi ini adalah kata yang dari bahasa luar dimasukkan atau diserap oleh bahasa Indonesia dan ditulis pula menggunakan ejaan yang keindonesiaan sehingga masyarakat pun jadi lebih mudah menyebutnya seperti itu. Contoh yang kedua dari ini adalah kalimatnya akuarium, bahasa luarnya, dan masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi akuarium. Ya, seperti itu. Lanjut, pengelompokan unsur serapan. Pada kenyataannya, pengindonesiaan kata atau istilah asing, terutama di bahasa Inggris, sekurang-kurangnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada pengindonesiaan kata asing dengan hanya mengucapkan atau tulisan tetapi berubah ucapan. Yang kedua, pengindonesiaan kata asing dengan mengubah tulisan dan ucapannya atau tulisan dan ucapan berubah. Yang ketiga, pengindonesiaan kata asing yang sudah lazim ya. Yuk langsung saja ke yang tulisan tetap tetapi ucapan berubah. Pengindonesiaan kata atau istilah yang berasal dari bahasa Inggris pada dasarnya dilakukan dengan mempertimbangkan ejaan, lafal, dan atau gabungan keduanya. Pengindonesiaan berdasarkan ejaan inilah yang termasuk dalam kelompok tulisan tetap, tetapi ucapannya berubah. Contohnya, bus menjadi masuk ke bahasa Indonesia menjadi tetap bus. Terus yang kedua, bank, lanjut ke Indonesia tetap menjadi bank. Lanjut, tulisan dan lafal berubah. Tulisan maupun lafalnya ikut berubah di sini. Pengindonesiaan kelompok ini merupakan gabungan pengindonesiaan berdasarkan ejaan dan lafal. Artinya, kata atau istilah itu diserap atas dasar ejaan dan ucapan. Contohnya, contoh manajemen dalam bahasa Inggris masuk ke dalam bahasa Indonesia dan diserap menjadi kata manajemen. Jadi berubah. Yang kedua, komputer masuk ke dalam kata Indonesia dan diserap menjadi komputer. Berbeda ya. Lanjut, unsur serapan yang sudah lazim. Pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia sudah berlangsung selama berabad-abad lamanya. Sejak bahasa Indonesia masih bernama bahasa Melayu. Pada mulanya aturan atau kaidah pengindonesiaan kata asing baik dari bahasa Arab, Portugis, Belanda, Inggris maupun Mandarin ini merupakan negara-negara yang pernah menjajah Indonesia ya. Jadi mereka itu kan datang ke Indonesia sehingga meninggalkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang didengar oleh bangsa kita sendiri, sehingga proses penyerapannya bisa saja terjadi di saat itu. Oleh karena itu, pengindonesiaan kata asing berlangsung secara tidak beraturan. Jadi melalui proses ya secara berturut-turut, tidak secara langsung atau berangsur-angsur. Contoh katanya kabar dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesianya sudah berubah menjadi kabar. Jauh kan perbedaannya, ya begitulah.
Terus lanjut lagi ke kata winkel dalam bahasa Belanda, winkel, dan masuk ke bahasa Indonesia dan diserap menjadi bengkel. Ya, begitu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Begitulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman di kemudian hari. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.